kami hanya menyampaikan undangan untuk klarifikasi lebih lanjut ya Bu ya dari Rabu jam 10 seperti itu. Ya, gitu aja sih. Kalau gue bukan cuma menggugat di pengadilan, tapi tadi malam gue sudah laporkan Agus atas dugaan tindak pidana penggelapan. Gitu. Agus? Ya, Agus Salim. Dugaan tindak pidana penggelapan terhadap uang donasi tersebut. Lu bikin LP? Yes. Ada buktinya? Ada. Seseorang ketika dia mengalami suatu cedera kondisi, lah ya, iya. suatu kondisi, akhirnya dia ini mengalami posisi yang galau. Ya, psikologinya itu pasti akan terganggu. Iya. Sehingga masukan apapun terhadap dia itu akan diterima mentah-mentah oleh dia. Oke. Gue mengkhawatirkan ada pihak-pihak yang menggunakan Agus untuk menyampaikan hasrat. Menduga. Gue menduga itu. Menduga keras. Berarti kalau menduga keras artinya tahapannya lebih tinggi lagi tuh. Bukan hanya estimasi. Oke. Jadi gue menduga keras. Ada beberapa pihak yang mungkin memanfaatkan situasi ini untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Oke. Itulah yang sebenarnya membuat polemik ini semakin kisruh kan. Iya kan. Nah, sementara kalau positioningnya Agus sebagai manusia nih, kita jangankan Agus deh, kita lihat di jalan ada kucing yang nggak makan aja kita mau kasih makan kok. Iya betul. Iya kan? Betul. Apalagi ini manusia, sesama kita. Betul. Secara hati nurani gua pengen katakan berdasarkan putusan pengadilan Agus tidak mendapatkan apa-apa. Katakan. Iya. Gue pengen dari diri gue sendiri mengeluarkan sejumlah uang untuk bantu Agus. Dan bukan hanya lu, semua. Tapi gue pengen ada penetapan hukum di situ dan Agus sadar. Agus mengerti apa yang saat ini ia lakukan, apa yang saat ini dia perbuat, ucapan-ucapan yang dia keluarkan. Itu ada konsekuensinya semua. Gimana dia ngomong pengobatan paling habis 200-300 sisanya buat kesejahteraan dan keperluan Agus. Di surat juga seperti itu, nggak ada berubah. Justru itu buat saya mau, justru bilang udah kalau dia mau ngomong begitu gak usah pakai yang pihak ketiga deh, langsung pihaknya dia aja deh, terserah deh. Yang penting ujungnya kan bagus. Nah udah nggak ada, kita nggak ada merubah satu kata, satu huruf pun tidak ada. Tiba-tiba ada ngomong bilang harusnya kamu siapin draft tuh, kan saya yang nyuruh siapin draft tuh saya, bukan kita adu draft. Itu udah nggak ada, waktunya kan cuma 2 jam di apartemen. Jadi jangan dibalik-balik, nggak fair, Farhad itu nggak ada draftnya, kamu nggak ngerti. Makanya kalau yang saya bicara dengan utusanmu pengacaramu, ya cukup pengacaramu. Jangan pengacara saya lain, Gary lain, Novi lain, Denus lain terus. Kalau saya tahu berempat punya otak masing-masing berbeda, ngapain saya undang? Kita kan biasa lawyer, prinsipal boleh, tapi kan lawyer pengacara. Jangan coba-coba mau menyuap, membayar klien kita 300 juta tanpa sepengetahuan kita. Membujuk untuk mencabut perkara pidana. Kita lihat, kita pelajari. Kalau memang ini ada indikasi bujuk rayu, itu suap, kita akan laporkan ke korupsi gitu. Ya kalau memang benar, karena sudah ada saksinya dan ada semuanya gitu. Kan katanya para Abbas orang biasa aja, biar aja. Memang kalau ngomong saya itu dahsyat, karena saya punya ngomong tuh ngomong kebenaran dan ngomong keadilan kalau saya ngomong gitu. Jadi kalau saya nggak akan ada mungkin saya merekayasa atau mempermalukan dengan cara-cara yang tidak benar. Tapi apa yang saya katakan itu adalah satu cara yang menurut saya adalah cara yang berdasarkan akurat, faktual, dan tidak mengada-ada. Perseteruan antara Novi dan pengacara Alvin Lim semakin melebar. Tak terima dengan pernyataan Alvin yang diduga merendahkan profesinya, Novi melaporkan sang pengacara ke Polda Metro Jaya atas dugaan pencemaran nama baik dan kekerasan verbal. Masalah ini bermula dari pernyataan Alvin Lim yang menyebutkan bahwa Novi mendapatkan penghasilan dari aktivitas prostitusi. Pernyataan tersebut disampaikan Alvin dalam bentuk pertanyaan kepada Novi, mempertanyakan dari mana sumber uangnya selama ini. Ucapan tersebut membuat Novi merasa dihina dan dipermalukan sehingga memutuskan untuk mengambil langkah hukum. Novi secara resmi melaporkan Alvin Lim pada 8 Desember 2024 dengan tuduhan pencemaran nama baik. Dia yakin ucapannya tidak hanya merusak reputasinya, tetapi juga merendahkan profesi yang dijalankan.
Untuk memperkuat laporannya, Novi mendatangi Polda Metro Jaya dan membawa sejumlah bukti elektronik dan tertulis. Bukti-bukti tersebut diyakini dapat menjerat Alvin Lim secara hukum. Novi dengan tegas menyatakan bahwa langkah ini diambil untuk membela dirinya dari tuduhan tak berdasar yang disampaikan oleh Alvin Lim. Melaporkan dia karena alasan sudah kelewatan, sudah keterlaluan dan sangat merugikan nama baik saya. Apalagi saya dan ketua yayasan, fitnahan sangat tidak berdasar, ungkap Novi kepada media saat ditanyakan di depan kantor.